Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radit di sini kembali lagi dalam mata kuliah Muamalah Kontemporer. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang jual beli dan permasalahannya. Untuk itu, simak videonya hingga selesai. Kita mulai dari apa itu jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Jual beli juga bisa diartikan sebagai pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Dasar hukum jual beli. Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Quran, hadis, maupun ijma ulama. Rukun dan syarat jual beli. Dalam melakukan jual beli, tentunya ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun yang pertama adalah adanya orang yang melaksanakan akad jual beli tersebut. Dan syaratnya orang itu harus berakal, balik, dan berhak menggunakan hartanya. Rukun yang kedua adalah ijab kabul. Syarat dari ijab kabul, orang yang melakukannya sudah balik. Kesesuaian antara kabul dan ijab dan terdapat dalam suatu majelis yang jelas. Lalu ada barang dan nilai tukar yang syaratnya barang yang diperjualbelikan itu halal, barang itu ada manfaatnya, barang itu ada tempat dan tidak ada di tempat lain, barang itu merupakan milik si penjual dan di bawah kekuasaannya, dan barang itu hendaknya diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuk, dan kadarnya maupun sifat-sifat lainnya. Ada beberapa bentuk dari jual beli. Di antaranya, bentuk jual beli dilihat dari pertukarannya. Yang pertama, ada jual beli salam atau pesanan, di mana jual beli ini melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barang diantar belakangan. Jual beli muka yadah atau barter. Caranya menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu. Yang ketiga, jual beli mutlak, yaitu jual beli dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar. Lalu ada namanya jual beli alat tukar dengan alat tukar. Jual beli barang yang biasanya dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dan dirham. Bentuk jual beli berikutnya adalah bentuk jual beli yang dilihat dari hukumnya. Yang pertama adalah jual beli sah atau halal. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad. Lalu, jual beli fasid. Fasid atau rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Yang terakhir, jual beli batal atau haram, yaitu jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Jual beli batal atau haram ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang. Bentuk jual beli terakhir yang akan kita bahas adalah bentuk jual beli dari pembayarannya. Yang pertama
adalah al-murabahah, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka, baik tunai maupun cicilan. Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Al-murabahah yaitu jual beli pada harga asal dengan ditambah dengan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi contohnya seperti pertemuan kita yang sebelumnya, bila ada transaksi murabahah, pada umumnya akan dijelaskan tentang harga pokok atau harga belinya dan harga jualnya berapa. Jadi misalkan harga motor 10 juta dijual 15 juta. Berarti harga pokok motor itu 10 juta ditambah dengan margin 5 juta. Dan itu harus disampaikan pada pembeli saat akad terjadi. Yang kedua, bai as-salam, yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh. Maksudnya, jual beli ini adalah pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian. Mudah untuk memahami salam ini adalah pembelian yang kita bayar dulu, lalu nanti barangnya akan belakangan. Contoh mudahnya itu seperti kita membeli barang inden. Barangnya sudah tersedia spesifikasinya, kita mau nginden motor. Oke, kita bayar dulu uang di muka, lalu nanti setelah kita bayar, barangnya akan kita terima belakangan. Lalu selanjutnya adalah bentuk jual beli istisna. Istisna adalah bentuk jual beli di mana pembayaran pelunasan akan dilakukan saat barang pesanan sudah diterima. Istisna ini biasanya berupa kontrak atau perjanjian di mana pelunasan terhadap barang yang dipesan akan dilakukan saat barang sudah benar-benar diterima. Contohnya saja saat kita membangun rumah dengan cara inden. Rumah ada spesifikasinya jelas, ada tipe, ada luas tanah, luas bangunan, sudah jelas ditawarkan oleh pengembang. Nah, akad akan dilakukan saat rumah itu benar-benar jadi. Jadi tidak dilunasi dulu rumah itu, tetapi menunggu sampai progres rumah itu sudah mencapai 100% atau sesuai kesepakatan yang ada. Jadi istisna ini adalah pemesanan. Jadi kapan barang itu sudah diterima sesuai spesifikasi, dan di sanalah proses untuk pelunasan dilakukan. Oke, sekian kuliah kita hari ini, yang dimana kita sudah membahas tentang jual beli dan permasalahannya. Sebenarnya jual beli ini sudah banyak sekali diatur dalam fikih kita. Namun kadang kita juga tidak melakukan jual beli ini dengan benar sesuai dengan akad, rukun dan syarat urutannya. Yang saya bahas di sini memang jual beli yang umumnya terjadi di masyarakat. Jadi dengan mempelajari jual beli ini,
kita bisa lebih terhindar dari transaksi yang salah, transaksi yang riba, yang mengandung gharar, dan hal lainnya. Di sini memang saya membahasnya sangat singkat, karena nanti kita akan bahas lagi di bab dan semester berikutnya dalam mata kuliah yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Dan bila ada pertanyaan mengenai perkuliahan, bisa email ke email yang saya sudah cantumkan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.